Ya, penghujatnya di mana? Ya, menghujatnya di mana? Dia menghujat Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Yaitu penghujatannya dengan segala macam doktrinnya. Ya, dia masih gagal paham, belum bisa move on dari Yesus manusia. Dipikirnya hari ini Yesus masih manusia yang gondrong sujud pada si Bapa. Itu penghujatannya di situ. Ya, dia menghujat Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Makanya dia emang ada berapa Tuhan Allahmu? Ya, makanya bukan Kristen dia. Menurut Pak ATD, kalau dia merasa benar, alasannya kabur ke luar negeri, kira-kira ada orang di belakang dia nggak sih, Pak Pendeta? Saya tidak tahu tentang hal itu ya, tetapi yang jelas dia tidak berani di sini, ya, tidak berani di sini, dan dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah dialog, nggak bisa dia. Suruh bahas apa juga, yang muncul hujat, caci maki. Merusak kerukunan antar umat beragama ya? Iyalah, pasti itu. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Uniku silakan, tapi jangan didebat dong. Ini bukan. Saya undang Pak ATD bukan untuk berdebat. Anda bertanya, silakan. Iya, saya mau bertanya, Pak ATD ini Tritunggal apa Oneness? Tritunggal dan Oneness dua-duanya sama. Ya, Oneness adalah serigala berbulu domba dari Tritunggal. Ya, dua-duanya tidak ada di Alkitab. Dua-duanya tidak ada di Alkitab. Dasarnya, dalilnya Bapak bilang dua-duanya tidak ada, bagaimana? Ya silahkan cari di Alkitab. Kalau ada Tritunggal, kalau ada Oneness, sama sekali tidak ada. Iya, Tritunggal ada nggak Pak? Ya nggak ada lah. Oke. Matius 28, 19, 20 gimana tuh Pak? Kuno itu. Itu si Handi bisa jawab itu Matius 28, 19 itu. Bapak si juga jangan jawab, jangan iya, saya. Gini saya jawab Bapak ya. Saya bukan bela Edis. Saya juga bukan tidak menyalahkan Pak HTD. Saya nggak kenal Pak HTD. Tapi tadi saya dengar Pak HTD adalah pendeta. Saya nggak tahu Pak HTD ini pendeta di mana, nggak tahu saya. Ya. Tapi saya lihat dari beberapa kali di komal-komal teman-teman Islam, Pak HTD ini jadi acuan. Udah silakan Pak mau ngomong apa? Iya, Bapak sabar dong. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak HTD tentang Edis itu salah besar. Ya, kan Pak HTD bilang tadi Tuhan Yesus itu Tuhan Allah. Menurut Pak HTD Yesus itu Tuhan Allah bukan? Satu-satunya, karena Yesus sendiri yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Di mana ya coba? Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 4, Kisah 10 ayat 15. Bingung deh. Udah bingung Wahyu aja. 1 ayat bingung. Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 8 di tangan saya ada Alkitab, Pak. Saya juga. Ya, hurufnya merah enggak? Hurufnya merah enggak? Oh, ini sama-sama pendeta ya? Enggak, saya mau tanya Wahyu 1 ayat 8 hurufnya merah enggak? Kalau enggak merah buang aja itu. Maksudnya? Pak pakai Alkitab cetakan mana? Nah sudahlah, kan saya bilang hurufnya merah atau tidak. Kalau tidak mohon maaf, Anda masih pakai Alkitab Tritunggal. Oh ya. Nah, sudah toh. Kalau beda Alkitab toh, beda Alkitab ya nggak usah dibahas. Iya Pak. Pak kalau mau pakai ini Pak. Ya sudah, kan hurufnya tidak merah. Sudah. Nggak usah jawab. Maksudnya? Lah, Wahyu 1 ayat 8 itu yang benar hurufnya merah. Merah nggak di situ? Merah itu yang bikin siapa, Pak? Ya sudah lah, ini malah benar sudah sana. Alkitabmu bukan Alkitab Kristen. Yang bikin merah itu siapa? Alkitabmu bukan Alkitab Kristen, bro. Sudah bro. Yang bikin merah. Di sini bukan tempat ketawa ya. Iya, yang lain aja yuk, lain yuk. Udah diam dulu. Kembali ke Edis saja Bang Andi. Iya.
Edis lagi nih kembali ya, bahwa dia lagi di luar negeri. Menurut Pak Pendeta, feeling Pak Pendeta, apa tujuannya dia ke luar negeri? Kenapa tidak di Indonesia aja? Satu mungkin memang dia ada kepentingan ke sana, ya mungkin ya, entah apa, entah ikut bapaknya, entah apa ya kita nggak tahu ya. Tapi ya jelas dia sudah ada di sana, dan adanya di sana pasti resmi lah, itu nggak mungkin tidak resmi, pasti dia pakai paspor, pasti dia begitu, ya. Ya yang menjadi masalah dia berkeluar-keluar setelah di sana gitu loh. Ya kan di sana tidak ada aturan untuk itu, mereka bebas sebebas-bebasnya. Itu saja sih. Artinya dia menghindari hukum yang ada di negara kita tercinta ini gitu ya. Betul lah. Coba saja lihat setiap omongan dia tanpa disensor, ya nyebut nama lah, nama nabi lah, nyebut nama ayat lah, nyebut ya segala sesuatu keyakinan lain dia sebut-sebut. Kan tidak boleh, kalau seperti itu kan tidak boleh. Apakah di ajaran kekristenan itu hanya sebagai slogan saja, ajaran kasih, Pak Pendeta? Kalau bagi mereka, iya, mereka tidak tahu kasih itu apa. Coba tanya ke mereka, kasih itu apa sih? Kasih itu Allah, Allah itu kasih. Jadi kasih itu Allah. Kalau Anda mengatakan kami ini orang Kristen ajaran kasih, ya Anda harus menyembah Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus. Kalau kamu tidak menyembah Allah yang benar, bohong kalau kamu bilang Kristen itu kasih. Bohong. Allah adalah kasih. Nah kalau Allahmu bukan Yesus kok bisa bilang kasih? Ya nggak mungkin itu. Tidak mungkin itu. Kalau Pendeta, sebenarnya yang disembah itu Bapa atau Yesus? Ya Yesus lah, mana ada menyembah Bapa. Tak sedetik pun Bapa disembah. Ada di surga juga kagak. Itu kan gagal pahamnya Tritunggal itu. Jadi menurut Pak Pendeta Bapa itu nggak ada? Tidak ada. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Proverb Yesus Allah yang harus disembah, Yesus Allah bukan Bapa. Tak satu pun ada ayat yang mengatakan penyembahan terhadap Bapa. Gagal paham mereka nggak ngerti Bapa, Bapakku, Bapak kami, Bapak kita, Aba. Mereka nggak ngerti. Oke Pak Pendeta, sebelum saya lanjut, bisa nggak Pak Pendeta mengungkapkan jati diri? Memulai dari mana sih Pak Pendeta Henry Tan ini sampai sekarang ini? Dan terus bersama siapa dulu sampai sekarang? Bisa diceritakan? Oh iya. Ya silakan. Awalnya saya Tritunggal 35 tahun, ya. Ya Neko-Neko Rara Harjo, Gede Lucu, Janji Terus, ya Stephen Drum, ya Erectus Sabendino, itu adalah dulu pendeta-pendeta saya bergabung ke mereka sampai Mei 2018 dari hadapan Janji Terus sama Gede Lucu saya menyatakan keluar dari Tritunggal. Orangnya masih ada, Janji Terus masih ada, Gede Lucu masih ada. Itulah saya gitu sampai sekarang. Kalau nggak salah dulu pernah satu grup sama Pendeta Joshua TU juga pernah, Pak Pendeta? Lah JT tadi loh, saya kan sebut JT sama GL. Saya nggak dengar tadi. Tapi banyak yang nanya, Bapak memang wajar dipanggil pendeta atau enggak? Banyak yang nanya gitu, Pak Henry Tan. Pendeta tidak ada di Alkitab. Justru karena pendeta tidak ada di Alkitab, kita pakai pendeta. Pendeta itu artinya orang yang ahli agama, di dalam agama. Tidak pernah ada gelar pendeta. Yang ada adalah nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Gembala itu bahasa Inggrisnya pastor, pengajar itu teacher, ya, rasul itu apostle, nabi itu prophet, pemberita Injil itu evangelis. Jadi pendeta memang tidak ada. Sengaja kita ambil yang tidak ada. Saya tidak boleh mengkudeta haknya Yesus yang menetapkan sebagai gembala, pengajar, nabi, rasul, pemberita Injil itu evangelis itu Yesus sendiri, nggak main-main. Kalau kita memakai gelar yang sudah umum di sini. Pendeta bukan pandita ya, beda ya.
Oke. Memang Yang tidak melatar belakangi Pak Pendeta keluar dari Tritunggal apa Pak? Saya mencari cukup lama karena saya dipanggil oleh Yesus dengan suara persis seperti Saulus, cuman Saulus pakai cahaya jadi Saulus buta. Kalau saya nggak pakai buta, ya, saya nggak pakai buta. Itu tempatnya masih ada di kampung sana. Ketika saya dulu saya non Kristen loh Pak, saya itu non Kristen dulu. Lalu saya dapat suara itu, barulah saya. Cuman suara kalau saya nggak pakai cahaya. Saya roboh juga, suaranya seperti guntur juga. Kesaksian saya sudah ada. Lalu saya jadi Tritunggal 35 tahun ya, karena waktu itu baru ada Tunggal. Dan untuk Allah Esa, ya kami pionir Pak. Jangan diketawain Pak. Kami itu jauh lebih paham dari Anda tentang Alkitab. Jangan diketawain. Ya. Ini orang ini nggak ada Pancasila kamu itu. Satu kan. Pak Unik, Anda kan seorang pendeta. Masa seorang pendeta kayak gitu kelakuannya nggak punya adab? Nggak ada harga diri kamu, memalukan. Dia kan Tritunggal Pak. Tritunggal kayak gitu biasa. Memalukan. Ajaran Kristen tuh nggak ada mengetahui orang. Pendeta kok kayak gitu. Itu kan Tritunggal ya Pak. Nggak ada etika, nggak ada moral. Kasihan kamu bro. Kalau kamu berbeda pendapat sama orang, ya ajak dia diskusi, bukan untuk bertertawa. Iya betul. Itu. Betul. Ada lagi Pak Pendeta, sering membuat lagu. Bentar Bang Andi, saya naikkan dulu bentar izin aja sebentar Ya. aja. Pak Unik coba bawa adabnya ya. Pak Unik kan seorang pendeta. Jangan Kita kayak kan gitu udah dong. pernah ketemu Bang. Udah pernah ketemu kan. Siapa sama saya? Iya, iyalah. Berapa Di kali mana? kita ketemu? Di mana Di Pak? Komalabang ini. Oh, kirain Komalabang ketemu. ini. Kirain ketemu dunia nyata. Iya. Oh, Ya enggak. terus kenapa jangan ketawain kayak gitu dong Pak? Iya, Abang saya kan ngeliat seorang Bang HTD, pendeta. Pak HTD ini ngaku pendeta-pendeta. Panggilannya padahal dia Mormon atau Saksi Yehova. Ya udahlah, nggak usah dipikirin. Saya anggap hibur-hibur diri aja dia. Saya di Mormon itu Dengar, Bang, 2 tahun. argumen, tunggu. Supaya semua tahu, saya di Mormon 2 tahun, di Saksi Yehova 3 tahun, di Katolik 1 tahun, di GBI 27 tahun, di GBI gereja mana, kurang Bang? iman. GBI Di mana? gereja kurang iman itu kurang lebih 3 tahun. GBI mana, Bang? Lah itu tanya saja, GL itu mana, GL sama JT? Iya. Iya, tanya aja. Di Pak Gilbert, saya tahu abang saya di GBI. Abang di mana? GBI mana? Sebut. Ya, saya sudah sebut GL sama JT sama Neko-Neko Rara Harjo. Apa kamu nggak paham? Udah nggak usah ngebahas asal pribadi, sebut. Bang. Tunggu, Bang. Pak Pendeta. Tunggu, Udah bukan. mau gereja Karena GPU, gini. mau gereja mana itu hak pribadi, Bang. Nggak usah ke situ, Bang. Nggak Kayak usah dia pribadi. bisa menjawab kalau saya tanya. Anda sendiri apa alirannya? Tritunggal atau bukan? Coba bisa jawab nggak? Oh Niko, Anda sendiri Tritunggal atau apa? Tritunggal, Bang, murni. Iya, gereja apa? Ya. Gereja Saya mana? punya gereja sendiri, Bang. Nanti abang geruduk lagi saya kasih tahu namanya. Nah, itu kan Anda nggak bisa jawab juga kan? Iya, saya di Jawa Barat, Bang. Iya, gereja apa? Jemaat Gereja saya apa? Jemaat saya Ya gereja apa? Saya nggak nanya jemaat. Anda Benar. gereja apa? GPU dia gerejanya GPU. Anda sendiri nggak jawab kan? Anda minta orang menjawab, Anda sendiri nggak jawab kalau ditanya. Ini namanya kalau mempermalukan dirimu. Saya undang Pak Henry tadi sini narasumber, lu diam dulu. Pak Henry, Anda buat lagu untuk si Udin. Itu ada apa yang melatar belakangi si Udin itu? Udin yang mana? Si Taifudin. Oh, itu udah kasus lama ya. Itu kasus lama karena dia tidak mau di sini 2 kali masuk. Dia tidak mau. Ya, habis sekali masuk, dia udah punya feeling ini, udah punya feeling. Waduh, mau masuk lagi nih saya nih. Lalu dia sudah detik-detik terakhir dia sempat untuk lari. Ditolonglah orang yang mantan dari pemain bulu tangkis itu di sana. Gitu. Ya oleh Gede Lucu juga itu. And the gang. Kalau Sob Katul,
Kalau Sobkatul ini ya karena awalnya dari kelompok kami juga, saya Sobkatul sama itu kan ada di kelompok situ, kelompok Kalibata. Oh iya. Tai lalat. Kita dari kelompok Kalibata itu dulu. Jadi Pak Pendeta dulu itu akrab sering ketemu darat mereka semua ini. Ya ketemulah Sobkatul janda mentul-mentul sama itu kalau yang masih di sini yang baik-baik kan temanku itu, adikku si Sarah itu masih baik-baik itu. Ya Saifuddin ya ketemu tiap hari saya. Sobkatul janda mentul-mentul. Sobkatul pernah mengaku dia murtadin, apa benar itu Pak Pendeta? Tidak, kalau lihat dari namanya tidak. Sepertinya sebenarnya dia itu Jawa Kalimantan kalau tidak salah ya. Jadi dia murni Kristen ya? Murni Kristen dari awal. Cuman sengaja dia memakai nama itu ya. Saya nggak lama sih ya. Cuman dia memang cantik itu. Itu anak itu di antara kelompok itu yang cantik dia emang. Sarah dong yang cantik. Tapi Pak Pendeta nggak pernah macam-macam kan sama dia? Enggak lah, boro-boro. Aku kan ke situ cuman hari Sabtu Minggu doang. Itu pun Sabtu saya ngajar, yang ngajar itulah ya sekolah lah, semacam sekolah gitu. Terus Minggu kadang khotbah. Saya masih di Jepara waktu itu, pulang pergi dari Jepara. Bapak ini sebut. Diam dulu. Nama aslinya siapa? Bang Handi. Diam dulu. Nama aslinya siapa itu Pak? Nandar tahu. Okay. Saya tahu, saya juga tahu. Siapa? Ya. Christine. Siapa? Christine. Oke. Ya saya tahu kok semua. Namanya Sarah itu siapa saya tahu. Saya punya rekeningnya kok. Sarah Saya sama tahu. itu cantikan mana sama Sofiatur? Siapa? Sarah. Kalau Sarah itu adikku itu anak baik itu nggak boleh gini. Sarayu. Bukan Sarah satunya. Pastor Sarah. Pastor Sarah. Iya itu saya anggap adik itu. Oh, yang menyaksikan tai lalat itu. Oh, itu. Kalau Sarayu sekarang gimana nasibnya itu? Apa masih status gininya sih? Saya terakhir ketemu di Tangerang ya. Saya ketemu di Tangerang beberapa jam. Waktu itu misi saya memulangkan Saifuddin. Saya sudah koordinasi dengan orang-orang dari itu. Saya bilang kalau kamu ngikut saya, ya ikuti saran saya ini. Saya ngomong sama Sarah, lalu saya bikin video call sama dia, sama Saifuddin. Ikuti saran saya, mungkin kamu ada dapat sanksi hukum tapi ringan banget. Kita sudah koordinasikan supaya dia dimaafkan. Asal dia juga tulus minta maaf. Waktu itu kan sedang down dia di sana, sedang maaf kata ya, yang waktu itu sampai mulung ngomong nggak tepararuguh sama mobil merah segala itu kan. Seperti itu. Itu pas lagi downnya itulah saya ketemu sama Sarah. Gitu. Oke, habis ini saya telepon Sarah suruh naik gantian nanti sama Pak Pendeta ya. Ya, saya coba ini kenapa Saifuddin sekarang dandanannya kayak gitu Pak Pendeta? Kayak alay melambai gitu sekarang. Kenapa? Nggak tahu itu meledek atau apa, saya tidak tahu ya. Kalau aslinya, dia jantan banget aslinya. Nah terus kondisi istrinya gimana sekarang si Sarhayu? Nggak tahu terakhir ya. Saya tidak tahu. Setahu saya dia tinggalnya nggak tahu ditampung di situ tuh di mana namanya, bukan BSD, satunya lagi itu apa sebelahnya BSD itu? Serpong lah sana. Sebelahnya BSD itu. Setahu saya terakhir dia di situ di apartemen atau apa di situ. Saya dengar kabar bahwa istrinya Saifuddin Ibrahim ini ada yang nyuri katanya. Benar nggak? Ada yang apa? Ada yang nyuri. Nyuri? Maksudnya ada hubungan dengan orang lain, anaknya yang pernah ditolong sama Saifuddin Ibrahim. Iya. Ini jadi komal, itu. Bang. Jadi komal gibah nih, gibah. Bantar lu GPU. Janganlah itu dia nggak ini kok ya. Loh, orangnya baik-baik saja dan dia bertahan hidup. Komal gibah nih. Dia kan bertahan hidup menghidupi kedua anaknya ya kalau nggak salah ya. Ya betul.
Enggak, Saifuddin Ibrahim Oke, sendiri silakan yang lanjutkan, bikin Bos. StreamYard. Dia curhat kalau istrinya ada yang nyuri. Ya, jangan terlalu dalam. Gini pertanyaannya gini. Boleh nggak sih Kristen itu bercerai Pak Pendeta? Kan si Udin sama Sarayu kan suami istri tuh. Boleh nggak bercerai Pak Pendeta? Kan Udin bukan Kristen. Ayo. Loh, bukannya dia udah murtad? Ya, tapi dia bukan Kristen, dia Tritunggal. Tritunggal itu bukan Kristen, bro. Waduh. Jadi boleh cerai. Kan Tritunggal bukan Kristen, cerai aja. Pemberkatan pernikahannya juga dalam Bapa Anak Roh Kudus kok, itu bukan disatukan Allah. Yang nggak boleh cerai itu kalau kamu disatukan Allah tidak boleh cerai. Bapa Anak Roh Kudus bukan Allah kok, cerai aja. Ya Matius 19 nomor 6 kan gitu ya Pak Pendeta ya. Orang yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan kan gitu. Perhatikan, dipersatukan oleh siapa? Oleh siapa di situ? Oleh Allah. Emang Tritunggal Allah? Tidak. Jadi pemberkatan yang benar itu aku memberkati engkau di dalam nama Yesus Kristus. Itu nggak boleh cerai. Kalau masih Bapak Anak Roh Kudus, baptisan Bapak Anak Roh Kudus, murtad sana, jadi mukalap sana, mau cerai sana. Anda tidak memenuhi kriteria apa yang disatukan Allah. Ya. Cukup kayaknya ya teman-teman ya. Yang jelas terakhir untuk Edis Pak, himbauan untuk Edis. Ya Edis take down aja lah. Ya, Anda memalukan. Jadi bukannya bikin baik, justru hujat caci maki ya dosanya kuadrat lah ya. Menghujat kekristenan iya, menghujat keyakinan lain iya, menjelek-jelekan. Karena dia, maaf kata mungkin nggak sekolahan dia, ya bahasanya itu bahasa maki-maki. Sama-sama membahas sesuatu, tapi dia nggak bisa membahas untuk dialog, nggak bisa dia. Ya saya sering mengatakan dia pasti bukan orang sekolahan. Gitu ya, terima kasih Ya. Bapak Ibu. Satu lagi Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta Edis ini menguasai Bible apa enggak? Bible itu kan punyanya Tritunggal. Kalau Kristen itu scripture, bukan Bible. Tidak ada kata Bible di Alkitab Kristen. Bible itu produknya Tritunggal. Yang kesalahannya 6.500. Yang hurufnya hitam semua itu. Kalau Alkitabnya Kristen itu namanya scripture, bukan Bible. Bahasa Yunaninya agiagrafi, bukan biblos. Scripture ya. Scripture. Kalau scripture itu kami menguasai scripture. Kalau Bible itu ya mereka itu Tritunggal itu biblos gitu. Jadi Pak Pendeta Kesalahannya 6.500 lebih ya Alkitabnya. Jadi Pak Pendeta mendukung Jonathan Purnomo itu mengatakan begitu. Iya, aneh aja. Udah tahu kesalahannya 6.500. Jangankan 6.500, sebuah kitab suci satu aja salah gugur. Ini sampai 6.500 masih dipakai. Very clear. Oke, makasih Pak Pendeta. Saya jawab Ya, Pak makasih HTD. ya. Pak Jika HTD ada jangan kata-kata turun yang dulu kurang Pak HTD. sopan, jika ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam terakhirnya gini Pak Pendeta, peli HTD. clear. HTD. Ya. HTD kau jangan turun dulu, bicara dulu. Bentar lu diam dulu pendeta GPU. Diam dulu lu. HTD jangan turun dulu HTD. Narasumbernya diturunin. Oh, Penakut. diturunin. Dia turun sendiri Dia ya saksi- GPU. Udah gini aja. Dia saksi Yehova sama Mormon jadiin sumber. Diam. Kalau memang mau ketemu HTD secara langsung, saya bisa fasilitasi. Berani nggak? Berani nggak ketemu langsung? Mana berani? Mau di Bandung, mau di Jakarta boleh. Alhamdulillah kalau saya yang undang beliau datang. Tahu nggak? Gak bakal berani si pendeta GPU mah. Soal doang. Nanti diongkosin deh. Lu debat deh berdua. Nanti saya moderatorin deh, saya adil gitu. Tak kasih honor deh. Transportasi dijamin. Berani nggak? Mau di Bandung, mau di Jakarta juga boleh tuh. Gimana?
Ini ajakan bener loh. Nggak main-main nih ajakan nih. Berani nggak? Karena kalau kami dari API yang ngajak itu kami yang keluarkan biaya loh. Gimana? Berani nggak? Takut. Jawab GPU. Gak mungkin lah berani mereka ini. Cuman keluar-keluarnya aja gitu. Itu kalian mute saya. Enggak, mana ada di mute. Andi saya Tadi lebes. framing mulu lu. Enggak, Andi saya lebes. Kau Sherlock, aku datang. Kita ngopi bareng berdua. Sama gue yuk. Nomor HPmu gimana sama Sherlock? Nomormu nggak ada. Nomorku ditulis nomorku nih 0813. Kau Ini kalau saya di punya Jakarta. nomor, lu tulis Ya, nomor aku. sebut. 0813 Iya. tambah 9233 9233. tambah Ya. 7800. Iya. Saya tunggu 5 menit. Anda WA ke saya Sherlock. Enggak Saya Sherlock perlu. juga. Nanti gua cari sendiri dari Google Map. Gimana sih? Gini. Kalian Enggak bisa ya. gitu gini. Lu udah tahu Takut. nomorku. Kamu WA ke saya dong. Gimana? GPU takut. Ngapain nyari lagi di Google? Ngapain Benar nyari ya. lagi di Google? Jangan di mute kalau saya belajar dong Gini, kayak gini. Edis. Enggak. Lu udah tahu nomorku. Gitu ya. Nah lu telepon gua, ada WA gua. Nah, gua Sherlock deh tuh. Nah, udah nyari di Google open cam. Tadi dulu. Ngapain lu nyari di Google? Gua bisa share lu ke lu kok. Yang penting gua tahu nomormu. Ayo berani. Open cam Berani? lu GPU. Open cam Berani? gua undang. Ngapain open cam? Memang ruang jodoh kiasan. Si Aka mah suka aling topik open cam lagi. Saya udah kasih nomor. Nah sekarang lu WA ke gua Sherlock deh tuh. Gimana? Emang komal jodoh harus open. Udah turun, nggak berani kan? Kayak ngecut kau. Gua tunggu malam ini. Nomorku nih saya ulang nih 0813 tambah 9233 tambah 7800. Lu WA ke gua Sherlock. Ketemu deh tuh kita. Ngopi ke, ngobrol ke, apa ke. Yang penting jangan ribut. Saya nggak mau berantem. Sherlock ngobrol aja, saling kenal gitu. Ngapain cuma ngopi doang, gak mau berantem. Mending berantem. Janganlah. Diskusi aja kita. Oke? Dikasih nomor, dia nyari di Google. Gimana sih coba teman-teman? Udah dikasih nomor, dia mau nyari di Google. Padahal ada cara cepat. Lu tinggal WA gitu, selesai kan? Ya gue tunggu ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, naik lagi nah. Ayo, nomor aku sudah ada, kamu kok nggak WA ke saya, kenapa? Kenapa sih di-kick terus sih? Bro, aku udah kasih nomor sama kau, kenapa kau nggak Iya, WA ke nanya. aku? Ini kan baru mau disimpan. Ya udah, saya turun dulu, Iya. saya kasih waktu, nggak bisa. Enggak, punya handphone. Lu turun aja di bawah, ya keluar dulu dari TikTok. Tunggu WA, habis WA lu masuk ke sini gitu. Alasan lu saya masih di TikTok. Kan HP saya cuma satu ya, gua turunin. Keluar dulu, lu udah tahu nomor gua. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Yang bisa ngelacak alamat melalui nomor HP hanyalah polisi. Hanya polisi. Mau ngelacak alamat dari nomor HP melalui Google, emang mau nge-map atau mau apa? Aduh, cukup Roma. Kalau mau ketemu lu tinggal WA gua Sherlock kan ketemu kita. Apa sih susahnya? Apa yang ke Google segala? Assalamualaikum saudaraku sebangsa dan setanah air. Waalaikum ya ahli Waalaikum. neraka. Buset dah, gituin. Roma ini anaknya baik loh. Cukup, Roma. Kamu udah selingkuh dengan Rika. Dia tinggal nyari Ani. Kasihan si Andi, Roma. Udah Kang Dito tadi mau lanjut sama Maruba ya? Oke Kang Dito silakan. Sambil nunggu Ini- WA saya nih. Saya nunggu WA-nya dia nih. Sugimin, Oke. Sugimin. Muslim apa Kristen ini Sugimin? Sugiman. Sugiman. Moderator tolong dong yang Kristen dulu yang dinaikin ya moderator ya.
Aku yang ini belum ini Kang. Biar aku bisa Aku juga belum moderator loh. Aku juga belum. Gimana sih? Bentar saya cek dulu. Au. Udah 30 ini. Ini ada 2 pendeta ya, yang satu pendehama 01, yang satu Maruba. Oke, silakan dilanjut. Ya, silakan tadi Pak Maruba. Di mana dalilnya bahwa yang dibangkitkan itu menurut Anda adalah apanya tadi? Roh dan tubuhnya. Silakan. Oke, baik selanjutnya. Terima kasih. Tadi saya sudah sebutkan sumbernya 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58 ya. Kita baca keseluruhannya. Jadi jawabannya apakah tubuh atau roh? Ya, ini jawabannya. Iya. Ayat 35 dikatakan di sana, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ditanya ya. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang bukan umpamanya biji gandum atau biji lain. Jadi kalau kita baca terus, ya silakan dibaca ya sampai 51 ini kita mulai yang fokusnya ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi berdasarkan penjelasan 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 58, jadi orang mati itu akan dibangkitkan. Orang yang hidup pada saat kedatangan Yesus Kristus kedua kali akan diubahkan untuk mengenakan yang tidak dapat binasa. Begitu Bang jawaban Alkitabiahnya. Oke, jadi itu semuanya menurut dari Paulus ya. Izinkan saya membantah buat teman-teman Kristen, tolong dikoreksi kalau ada memang kesalahan ya. Karena orang di luar kekristenan itu berbicara tanpa doktrin, jadi yang tertulis yang kita akan bacakan. Tapi menurut Yesus sendiri, kalau tadi menurut Paulus ya, mengutip adanya nafiri, kebangkitan yang ada yang hidup dan tidak mati itu juga dibangkitkan dengan wajah baru. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 22 nomor 30, menurut Yesus sendiri hari kebangkitan itu nanti tidak ada kawin mengawin, dan mereka seperti malaikat di sorga. Nah, ucapan dari Yesus ini diawali tentang kebangkitan itu. Manusia itu tidak ada kawin mengawin. Kalau daging kan pasti bisa kawin. Tapi yang dikatakan oleh Yesus justru tidak ada kawin mengawin. Ini perkataan Yesus ya. Dan seperti malaikat di sorga. Malaikat itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jelas tidak ada yang tahu. Dan malaikat tidak ada yang bisa melihat dia. Kecuali malaikat itu menjadi manusia juga. Nah, tidak pernah malaikat itu menyerupai manusia yang perempuan, tetapi laki-laki. Waktu mendatangi Maryam sebelum melahirkan Yesus. Nah, pemahaman ini
tentang kebangkitan yang betul itu perkataan Yesus yang nanti hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin dan seperti malaikat di surga, atau seperti yang tadi Anda bilang, menurut apa yang dikatakan Paulus, mana yang lebih valid, perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Tapi kalau mengambil perkataan Yesus yang valid, maka yang disebutkan di kitab Wahyu pasal 19 nomor 7 tentang perjamuan kawin anak domba, di situ ada perkawinan anak domba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, pengantinnya ini siapa? Bukannya kalian itu dibangkitkan tidak ada kawin mengawin, justru kok ada istilah mengawini anak domba. Silakan. Oke. Baik, yang pertama pernyataan Yesus yang Anda kutip tadi tidak ada mempersoalkan dan tidak ada bertentangan dengan pernyataan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus tidak menyatakan kalau kita dibangkitkan bisa menikah. Kalau kita dibangkitkan jadi bisa kawin. Tidak ada pernyataan begitu. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, sama saja dengan pernyataan Yesus bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa orang mati itu akan dibangkitkan. Itu yang jawaban pertama. Yang kedua, perjamuan kawin anak domba. Dengan siapa anak domba di sana menikah? Dalam Wahyu kan digambarkan dengan umatnya. Dengan umatnya. Bukan dikatakan kawin dengan satu laki-laki dengan satu perempuan secara literal. Tapi itu adalah penggambaran perkawinan antara Allah dengan umatnya. Bukan satu laki-laki dengan satu perempuan secara literal dalam jenis kelaminnya. Jadi Anda menggunakan dasar perkawinan perjamuan domba itu dengan umatnya, salah penggambaran. Itu untuk jawaban yang kedua. Jadi untuk kesimpulan dari hal itu, bahwa Yesus mengajarkan ketika kita nanti ke surga, ya kita akan berkumpul sebagaimana dalam kitab Wahyu pasal 21. Umat-umat Tuhan dan seluruh 12 suku Israel berkumpul bersama melihat Tuhan, dan di sanalah perayaan besar itu terjadi. Bukan kawin yang dimaksud adalah saya dengan orang lain, tetapi perkawinan antara Tuhan dengan umatnya sebagaimana juga dibahas dalam kitab Hosea, dalam kitab Yeskiel, bahwa umatku adalah istriku, bahwa suaminya dia, itulah penggambaran-penggambaran yang diberikan Tuhan, sebagaimana harusnya istri itu setia kepada suami, sebagaimana suami setia kepada istri. Bahwa Allah adalah suami, umatnya adalah istri, tapi umatnya selingkuh, artinya bangsa itu menduakan Tuhan. Bukan secara literal satu laki-laki menikah dengan satu perempuan dan semua begitu. Tidak ada pernyataan begitu. Begitu jawaban saya, Bang. Iya, sayang sekali Anda tidak menyentuh apa yang dikatakan oleh Yesus di Matius 22 nomor 30 ya. Ini saya nggak tahu nih, Pak Maruba mengambil konteksnya selalu dari Paulus dan mengkaitkan dengan di perjanjian lama. Tapi sementara hal tentang kerajaan sorga, Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid masih di Matius 22. Anda bisa baca, dia mengatakan hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesan katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah sedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai itu,
di sana dan ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, mereka mengumpulkan semua yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan maupun orang-orang baik, sehingga penuh ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Tetapi raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Tentang hal poin perumpamaan seorang raja tadi mengenai perjamuan kawin, ini tidak ada hubungan yang Anda jelaskan tadi. Justru pengajaran Yesus tentang hal kerajaan sorga itu, kemudian yang dinukil oleh kitab Wahyu pasal 19 nomor 7. Ini anak domba sudah diyakini oleh semua orang Kristen adalah Yesus. Yesus yang punya hajat. Yesus anak sang raja. Kemudian mempelainya, tadi abang mengatakan itu umatnya. Dalam gambaran filosofis bahwa seorang anak domba yang siap mempelainya, Anda sendiri